Hello Technolovers! Episode baru setelah 2 bulan lebih bergulir kasus yang melibatkan nama mantan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tak sedikit publik yang mulai bertanya-tanya, apakah keadilan di negara yang katanya negara hukum ini benar adanya, atau malah sebaliknya. Narasi liar terkait penegakan hukum di Indonesia yang katanya tajam ke bawah tumpul ke atas sudah lama berseliuran. Bahkan ada yang menyebutkan kalau hukum rimba jauh lebih adil dan beradab dibanding hukum di Indonesia. Asumsi liar yang berkembang tentu saja tergantung pada salah satu institut ini nantinya, di mana tuntutan yang diberikan kepada tersangka dalam kasus yang menyita perhatian masyarakat Indonesia selama 2 bulan. Belakangan ini jelas akan mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institut yang berlambangkan timbangan, bermakna keadilan ini. Ya, tentu saja figur yang paling disorot adalah sosok pimpinan di balik lembaga ini, yakni Sanitiar Burhanuddin, yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi sejak Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk pada tahun 2019 lalu. Diberikan kepercayaan sebagai orang nomor 1 di Kejaksaan Republik Indonesia menjadi perintah khusus bagi seorang Burhanuddin yang memiliki rekam jejak cemerlang di institut ini. Pria kelahiran Majalengka 17 Juli 1954 ini memulai karirnya sebagai staf Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tahun 1989 setelah lulus sebagai sarjana hukum di Universitas Diponegoro. Namun menjadi seorang jaksa handal tentu saja tak cukup dengan hanya membawa gelar sarjana hukum saja, apalagi menjadi pemimpin di institut berbaju coklat tersebut. Burhanuddin kemudian mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya selama 6 bulan untuk kembali duduk di bangku kelas mengikuti pendidikan pembentukan jaksa. Tak terasa, sudah 10 tahun sejak pertama kali memutuskan bergabung, Burhanuddin lalu dipilih untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri B, Kejari Bangko Jambi. Kasus demi kasus, ia berhasil selesaikan dengan tuntutan hukum yang tak main-main. Hal itu pula yang membawa pria lulusan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang ini kemudian menjabat sebagai Direktur Eksekutif dan Eksaminasi Kejaksaan Agung pada tahun 2007. Selang 1 tahun, sepertinya Dewi Fortuna masih berpihak kepadanya. Hal itu terlihat lantaran dirinya didapuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku Utara. Namun, selayaknya para pejabat negara lain, soal perpindahan penguasaan alias mutasi dalam waktu singkat merupakan hal lumrah di negeri ini. Begitu pula yang terjadi pada Burhanuddin ketika dimutasi untuk menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Nah, saat menduduki posisi itu pada tahun 2010, Burhanuddin lumayan fokus pada penanganan kasus korupsi. Sampai-sampai ia menggambarkan kalau korupsi seperti kentut, yang ada baunya namun tidak kelihatan bentuknya. Oleh sebab itulah, selama bertugas di Kejaksaan, ia memiliki misi untuk membuktikan bentuk itu. Hal tersebut ia katakan pada November 2010 lalu. Saat menjalankan tugas di Sulselbar, di sanalah Taji Burhanuddin diuji pada kasus pemalsuan dokumen ijazah yang dalam hal ini ada indikasi korupsi di mana dalam penanganan perkara ini begitu alot. Bukan karena perkara mencari bukti, melainkan sosok yang dihadapinya ternyata bukan orang sembarangan. Tapi sosok yang dihadapinya adalah ex-Bupati Goa, almarhum Ihsan Yassin Limpo. Tidak hanya menjabat sebagai bupati, ia juga merupakan adik kandung dari Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo, yang saat ini juga duduk bersama Burhanuddin di jajaran kabinet sebagai Menteri Pertanian. Tapi sayang, lantaran bukti tak cukup, penyidikan perkara ini pun diberhentikan. Angkat kaki dari bumi angin Mamiri, Burhanuddin justru ditarik menjadi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2014 silam. Lantaran jabatan setingkat menteri, Burhanuddin bisa kembali masuk dalam institut yang melambungkan namanya itu. Namun hebatnya, kali ini ia berada di kursi puncak pimpinan, yakni sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Hampir 3 tahun memegang posisi ini, berbagai perkara besar pernah ia tuntaskan. Beberapa orang tersangka yang kemudian terbukti bersalah bahkan diberi hukuman sesuai tuntutan kejaksaan. Meskipun begitu, kali ini yang Burhanuddin hadapi berbeda dengan kasus-kasus yang selama ini ia tangani. Sekali lagi, tajinya akan diuji saat berhadapan dengan yang disebut-sebut halayak sebagai Raja Mafia, walaupun hingga saat ini belum terbukti kebenarannya. Beruntungnya, Burhanuddin yang punya pengalaman segudang ini punya strategi khusus untuk mengamankan para jaksa yang akan berhadapan dengan kasus keji ini.
di sebuah side house yang katanya dirahasiakan lokasinya selama menangani kasus Sambo tersebut. Selain menjamin keamanan para jaksa bawahan, hal itu dilakukan untuk kemudian menjamin independensi jika tiba-tiba ada yang berani main serong dan terpengaruh oleh magnet rupiah. Seperti disebutkan tadi, kalau ini berlaku untuk para jaksa penuntut yang bakal berhadapan dengan Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Lantas, bagaimana dengan dirinya sendiri? Sepertinya rasa was-was itu jauh dari perapian, lantaran Burhanuddin jelas tak akan gentar sedikitpun. Apalagi mengkhianati Dewi Temis atau Dewi Keadilan. Itu karena dirinya diketahui telah memiliki nominal harta yang disebut-sebut fantastis, bahkan tanpa lewat jalur belakang layar. Di luar pendapatan resmi yang diatur dalam undang-undang, nominal fantastis harta Burhanuddin tersebut sedikit demi sedikit memang ia kumpulkan dari gaji sebagai seorang jaksa yang diperkirakan mencapai angka 9 jutaan rupiah di luar tunjangan. Apalagi pasca menduduki jabatan Jaksa Agung, penghasilan Burhanuddin meningkat berkali-kali lipat menjadi sekitar 35 jutaan di luar tunjangan. Maka wajar dong jika di garasinya terparkir sebuah mobil mewah yang menjadi langganan kalangan papan atas tanah air untuk mengukur kemewahan, ditambah aura maskulin berkelas mereka. Mobil tersebut adalah Hummer keluaran tahun 2010. Belum diketahui secara pasti Hummer tipe apa yang dimiliki adik dari politisi PDIP Tubagus Hasanuddin ini. Tetapi melihat kecenderungan model yang paling laris dan juga banyak dipinang, kemungkinan besar Hummer H3 lah yang menjadi kendaraan termewah milik Burhanuddin. Sampai saat ini, SUV bongsor tersebut memang masih menjual tampangnya. Seakan wajah garang dan kaku itu bisa menjadi representasi orang berbeda. Jadi tentu saja orang yang membeli mobil ini bukan hanya mengharapkan kenyamanan dan kemampuan mumpuni di medan off-road, apalagi akselerasi mengagumkan. Namun satu yang pasti, kalau pemilik mobil ini bukan orang sembarangan, lantaran harganya yang masih stabil di angka 1 miliar rupiah. Running cost dari mobil ini juga luar biasa besar berkat konsumsi BBM yang menyentuh 1 liter dibanding 3 km. Oh iya, mobil ini juga berfungsi sebagai ladang investasi, sebab harga bekasnya tahun ini sedikit saja selisihnya dibanding harga barunya saat dijajakan oleh importir umum, diangkat mencapai 975 juta rupiah. Ada lagi satu harta karun menarik di garasi rumah Burhanuddin. Apa itu? Sebuah Toyota Celica Sport Car Colt legendaris dari negeri matahari terbit. Celica memang bukan mobil yang sangat kencang hingga menghempas tubuh ke belakang. Toh mesinnya sama dengan Corolla Altis yang merupakan mobil reguler. Tapi populasinya yang langka menjadikan mobil ini menarik saat dibawa berkendara di jalan raya. Itu pula yang membuatnya masih laku hingga 300 jutaan rupiah. Selain aset kendaraan, Burhanuddin juga memiliki 2 aset properti yang terletak di Bandung Barat beserta Tangerang Selatan. Masing-masing nilainya mencapai 1,6 dan 1,9 miliar rupiah. Itu belum termasuk harta bergerak lainnya yang bernilai 356 juta, serta kas dan setara kas milik Burhanuddin senilai 6,1 miliar rupiah. Sehingga total harta kekayaan yang dilaporkan Burhanuddin kepada KPK adalah berjumlah 10,43 miliar rupiah.